Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat kembali di channel ini. Hari ini saya akan mengajak kita semua untuk mengupas tuntas bagaimana anggaran di Kabupaten Kepulauan Sula digunakan selama semester pertama tahun 2025. Kita akan bahas APBD murni atau anggaran pendapatan belanja daerah yang resmi dicatat hingga tanggal 3 Juni 2025. Jumlah besar hampir 1 triliun. Tapi pertanyaannya, sudah sejauh mana dana itu benar-benar mengalir ke masyarakat? Yuk kita bedah satu persatu. Target total pendapatan daerah tahun 2005 adalah 983,1 miliar. Tapi sampai awal Juni yang berhasil dikumpulkan baru 320,10 miliar atau 32,6%. Artinya masih ada sekitar 67% pendapatan yang belum masuk ke kas daerah. Pendapatan ini terdiri dari 3 sumber utama, yakni pendapatan asli daerah atau pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Atau ulangi, pendapatan asli daerah atau PAD, transfer dari pemerintah pusat TKDD, 3 pendapatan lain-lain, dan transfer antar daerah. Mari kita rincikan. Rincian PAD. Target PAD 29,78 miliar, realisasi sampai Juni baru 13,53 miliar. Persentase realisasi berada pada posisi 45,44%. Ini relatif baik. Tapi kita lihat isinya. Pajak daerah. Target pajak daerah target 10 miliar, realisasi 3,64 miliar atau 36,36%. Retribusi daerah 9,87 miliar, realisasi 6,59 miliar atau 66,74 miliar. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, yakni target 1,50 miliar, realisasi 0%, presentasi 0%. Lain-lain PAD yang sah, target 8,41 miliar, realisasi 3,31 miliar, presentasi 39,34%. Catatan penting, PAD kita masih lemah. Sumber pajak dan retribusi sudah mulai bergerak, tapi aset daerah belum dimanfaatkan sama sekali. Tidak ada pemasukan dari pengelolaan BUMD atau unit usaha milik pemerintah daerah. Ini peluang yang belum digarap. Kita masuk ke dana transfer dari pemerintah pusat atau TKDD. Target TKDD 893,30 miliar, realisasi 302,70 miliar atau persentase 33,89%. Ini adalah pendapatan terbesar dan menjadi bukti bahwa APBD kita masih sangat tergantung pada pemerintah
pusat atau APBN. Pendapatan lain-lain sesuai peraturan perundang-undangan, yakni target 2,200 miliar, realisasi 0%, persentase 0%. Pendapatan transfer antar daerah targetnya 57,93 miliar, realisasi 3,88 miliar, persentasenya 6,69%. Ini artinya pendapatan selain dari pusat belum dioptimalkan. Kita masuk ke pengeluaran. Total belanja daerah 998,57 miliar. Realisasi sampai awal Juni 311,68 miliar, persentase serapan 31,20%. Serapan ini masih rendah mengingat sudah masuk semester kedua. Sekarang masuk ke rincian belanja pegawai. Belanja pegawai anggarannya 293,28 miliar. Realisasi atau yang sudah cair 196,27 miliar. Persentase 66,92%. Ini yang paling tinggi. Tidak heran karena gaji pegawai biasanya dicairkan rutin tiap bulan. Kedua, belanja barang dan jasa. Anggaran 314,77 miliar. Realisasi 104,1 miliar. Persentase 33,4%. Belanja modal atau infrastruktur, bangunan, alat berat, dan lain-lain. Anggaran 257,50 miliar. Realisasi baru 5,6 miliar pada 3 Juni 2025. Persentase 1,97 miliar. Saya ulangi, anggaran belanja pegawai 293,28, belanja barang dan jasa 314,7 miliar, belanja modal 257. Artinya belanja modal dan belanja barang dan jasa pemerintah daerah lebih meningkatkan anggaran belanja barang dan jasa. Misalnya, contoh, anggaran belanja barang dan jasa senilai 314,7 miliar, sedangkan belanja modal 257 miliar, sedangkan belanja modal ini fokusnya ke infrastruktur fisik, misalnya bangunan dan lain-lain. Hal ini sangat krusial. Pembangunan fisik daerah belum berjalan. Belanja modal ini seharusnya jadi tulang punggung pembangunan, tapi realisasinya di bawah 2%. Padahal ini sudah masuk triwulan 2, yakni tanggal 3 Juni 2025. Belanja lain-lainnya anggarannya sebesar 133,3 miliar, realisasi baru 6,34 miliar, presentasi baru 4,76%. Belanja lain yang rendah dan mandiri, misalnya belanja bagi hasil 1,88 miliar, belum ada realisasi. Belanja bantuan keuangan 123,5 miliar, baru 2,30%. Belanja subsidi 5 miliar, sudah terrealisasi 53,20%.
belanja hibah 2,10 miliar, belum ada realisasi. Belanja tak terduga atau BTT 1 miliar, sudah terrealisasi 82,50%. Artinya belanja tidak terduga cepat dicairkan, tapi bantuan keuangan hibah dan bagi hasil mandek. Apa dampak ke masyarakat? Dengan rendahnya serapan belanja yang terjadi di lapangan, proyek infrastruktur belum dimulai, jalan-jalan di desa masih rusak, UMKM belum merasakan bantuan, sektor pendidikan dan kesehatan belum maksimal, ekonomi lokal lambat tumbuh, uang mengendap di kas daerah tidak berdampak ke masyarakat. Apa solusi yang bisa dilakukan? Yakni percepatan proses lelang dan pelaksanaan fisik sejak awal tahun. Fokus pada belanja modal, ini yang langsung dirasakan masyarakat. Evaluasi mingguan antara SKPD untuk menekan keterlambatan. Manfaatkan aset daerah untuk menambah PAD, tingkatkan transparansi dan pengawasan publik. Sahabat semua, APBD itu bukan milik pemerintah, itu milik rakyat. Kalau dana tidak cepat digunakan pembangunan dan pelayanan publik, maka masyarakat hanya melihat angka, tapi tidak merasakan manfaatnya. Mari kita terus kawal bersama. Kalau menurut Anda, apakah ini hal biasa banyak daerah lain? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like videonya, subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasi agar kita terus mengawal anggaran rakyat secara terbuka dan cerdas. Sampai jumpa di bedah APBD berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.